3 tahun sudah Anton merasa hidupnya tak bergerak kemana-mana. Setiap pagi ia membuka email dengan harapan tipis akan ada balasan dari perusahaan manapun, tapi setiap kali layar menyala, yang muncul selalu hal yang sama, tidak ada pesan baru. Berkas lamaran yang ia kirimkan sudah tak terhitung jumlahnya, bahkan Anton sendiri berhenti mencatat sejak angka ke-180. Ia duduk di sudut kamar kos yang sudah mulai berbau lembab, menatap tumpukan map kuning yang dulu disiapkannya dengan semangat. Kini semuanya seperti pengingat dari kegagalan yang menempel erat di hidupnya. Kos itu sunyi, tetapi sunyi yang menekan. Setiap kali seseorang di lorong menerima panggilan kerja, langkah kaki mereka terdengar ringan dan cepat. Sementara Anton, yang hanya memegang ponsel mati baterai, merasa langkahnya semakin berat. "Ton, lamaranku diterima lagi," seru salah satu tetangga kos beberapa hari lalu. Anton hanya tersenyum sekadarnya sambil mengangguk, meski di dalam dadanya ada sesuatu yang rasanya seperti lubang. Tekanan itu bukan hanya datang dari lingkungan. Keluarganya, terutama ayahnya, mulai jarang menelepon, bukan karena tak peduli, tetapi karena selalu berakhir dengan percakapan yang sama. "Kamu sudah coba ke tempat yang itu? Ke pabrik dekat terminal? Ke toko elektronik sebelah pasar?" Anton selalu menjawab iya, meski terkadang itu hanya setengah benar. Ia sudah mencoba, tetapi selalu gagal. Sore itu, ketika hujan turun tipis seperti debu, Anton memutuskan keluar kamar. Tidak untuk mencari kerja, tetapi untuk menghirup udara yang tidak dipenuhi bau pakaian basah yang tak kunjung kering. Di ujung lorong kos, Bu Ratna sedang menyapu. Seperti biasa, wanita itu sering memperhatikannya, tapi tidak pernah mengomentari kegagalannya. Itu satu-satunya hal yang membuat Anton tidak terlalu canggung melewatinya. "Kamu kelihatan pucat, Ton," kata Bu Ratna, suaranya tenang. "Kelelahan?" "Lumayan, Bu," jawab Anton. "Akhir-akhir ini, ya begitulah." Tidak butuh penjelasan panjang, Bu Ratna sudah mengerti maksudnya. Anton meneruskan langkah, menuruni tangga kos, dan berdiri di bawah jemuran yang nyaris roboh. Jalanan depan kos ramai oleh orang-orang yang pulang bekerja, membawa sachet kopi, gorengan, atau plastik berisi sayur untuk makan malam. Anton menatap mereka seperti menatap dunia yang tertutup rapat untuk dirinya. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan pikirannya kosong. Sesekali motor lewat dan membunyikan klakson, membuatnya terkejut. Di perempatan kecil dekat warung, 2 pria sedang berbicara sambil merokok. Anton tak bermaksud mendengar, tetapi salah satu kalimat mereka membuat langkahnya terhenti. "Dia itu dulunya pengangguran, bro. Sumpah, kerja juga kagak ada yang mau nerima. Sekarang tiba-tiba diterima di tempat gede. Orang-orang bilang dia dapat jalur cepat. Pesugihan, maksud lo?" "Ya semacam itu, katanya cuma butuh 1 kertas, terus beres." Anton menahan napas. Ia berpura-pura melihat ke arah lain, tapi telinganya menangkap setiap kata. 2 pria itu tertawa kecil, lalu melanjutkan obrolan tentang kasus-kasus aneh yang terjadi setelah keberhasilan mendadak seseorang. Anton tidak terlalu percaya hal mistis, tapi dalam kondisi seperti ini, bahkan cerita konyol pun terasa seperti secercah harapan, atau godaan. Ia mengalihkan pandangannya ke kaca warung, melihat pantulan dirinya. Rambut berantakan, wajah kusut, mata yang tampak seperti tidak tidur semalaman. Mungkin karena memang benar ia tidak tidur dengan tenang selama berminggu-minggu. Setiap malam ia hanya memikirkan mengapa dunia kerja seolah menolaknya mentah-mentah. Saat melangkah pulang, ia melewati papan lowongan kerja yang dipaku di tiang listrik. Kertasnya sudah sebagian robek, namun masih ada beberapa yang terbaca. Membutuhkan staf administrasi. Dicari pegawai gudang, lowongan SPG. Semua pernah ia coba. Semua pernah menolaknya. Angin malam membuat tubuhnya menggigil. Anton memasukkan tangan ke kantong jaket tipisnya dan menggenggam erat ponselnya yang gelap. Ia memejamkan mata sejenak,
mencoba membuang rasa iri, malu, dan marah yang selama ini menumpuk. Namun setiap kali ia mencoba menenangkan diri, suara dua pria tadi terngiang kembali, tentang seseorang yang mendadak berhasil setelah menemukan jalan pintas itu. Cuma satu kertas, lalu beres. Kalimat itu berputar-putar, membuat langkahnya melambat. Anton tahu betul dirinya tidak ingin terlibat hal mistis. Ia bahkan tidak nyaman membayangkan hal-hal yang berada di luar logika. Tapi ia juga tahu, kalau keadaan seperti ini terus berlanjut, ia bisa kehilangan lebih dari sekadar harapan. Ia bisa kehilangan dirinya sendiri. Ketika ia kembali ke kos, suasana lorong sudah lebih sepi. Lampu-lampu redup, hanya terdengar suara televisi samar dari kamar paling ujung. Anton menutup pintu kamarnya perlahan, lalu duduk di tepi kasur tipis yang mulai robek di beberapa sisi. Ia mengusap wajahnya panjang, lalu berbaring menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, seandainya benar ada jalan pintas, apakah aku akan mengambilnya? Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak menemukan jawaban, hanya dorongan yang semakin kuat dari rasa putus asa yang lama menempel dalam hidupnya. Anton memejamkan mata, berharap tidur bisa menenggelamkan semua itu. Namun yang datang hanyalah bayangan kosong tentang masa depan yang terus menjauh. Suara hujan di luar ikut menambah beban batinnya. Di tengah keheningan itu, Anton merasa dirinya semakin berada di sudut paling gelap dari hidupnya. Tempat di mana manusia mulai mencari apapun untuk bertahan. Hujan semalam masih menyisakan genangan kecil di sepanjang gang ketika Anton bangun lebih awal dari biasanya. Kantuknya berat, tetapi kegelisahan yang semalam sempat menusuk pikirannya membuatnya sulit tetap berbaring. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia dengar tentang jalan pintas itu hanya omong kosong. Namun rasa penasaran itu tetap bersarang, menolak hilang. Untuk meredakan pikirannya, Anton memutuskan keluar membeli sarapan murah. Udara pagi lembab, namun setidaknya segar dibanding aroma kamar kosnya. Saat ia melewati deretan toko kecil yang baru buka, matanya tertarik pada kios tua di ujung jalan, tempat yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Kios itu dipenuhi benda-benda bekas, radio rusak, jam dinding, foto-foto lama, dan barang yang sulit dikenali bentuknya. Di depannya duduk seorang pria berusia sekitar 60-an, berkulit legam dan kurus, tapi matanya tajam seolah selalu memperhatikan lebih dari yang ia tunjukkan. Anton hampir lewat begitu saja, namun pria itu menatapnya dan menyapa. "Pagi, Nak. Lagi nyari sesuatu?" Anton sempat ragu. "Enggak, Pak. Cuma lewat." Pria itu tersenyum kecil, mengangguk seperti sudah tahu jawabannya. Kadang yang kita cari justru datang waktu kita nggak sengaja lewat. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang membuat Anton berhenti melangkah. Ia tidak berniat membeli apapun, tetapi kakinya justru membawa dirinya lebih dekat ke kios itu. Ia menatap tumpukan barang yang tidak beraturan, lalu kembali menatap pria itu. "Nama saya Darji," ujar pria itu sambil menepuk-nepuk kursi kayu di sebelahnya. "Orang-orang bilang saya jual barang bekas, tapi sebenarnya saya jual apa saja yang masih punya cerita." Anton tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya duduk pelan-pelan, mencoba tidak terlihat seperti orang yang sedang putus asa. Darji mengamatinya dengan penuh perhatian, namun tidak memaksa. Ia mengambil selembar kain untuk mengelap jam meja yang sudah berkarat. "Kamu kelihatan capek," katanya perlahan. "Bukan capek kerja, ya?" Anton terdiam. Satu kalimat itu saja sudah membuat dadanya mengencang. "Saya lagi banyak nyari kerja, Pak." "HM?" Darji mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah ia duga. Zaman sekarang memang susah. Perusahaan banyak, tapi pintunya makin sempit. Anton hanya membalas dengan helaan napas. Ia tidak ingin curhat pada orang asing, tetapi entah kenapa kata-kata pria itu terasa tidak menghakimi. Saat Darji membongkar sebuah kotak kayu tua, sebuah tumpukan kertas jatuh ke lantai.
Anton refleks membungkuk untuk membantu memungutnya. Namun di antara kertas-kertas usang itu, ada satu lembar kecil berwarna kekuningan, lebih tebal, seperti kertas yang pernah direndam air lalu dikeringkan kembali. Di bagian tengahnya ada ruang kosong, seakan memang disiapkan untuk sebuah tulisan. "Ini apa, Pak?" tanya Anton sambil mengangkatnya. Darji menatap kertas itu cukup lama sebelum tersenyum samar. "Ah, itu cuma kertas tua. Banyak yang nanya, tapi nggak semua orang cocok." Anton menunggu penjelasan lebih lanjut, tetapi Darji membiarkan kalimat itu menggantung. Pria itu mengambil kertas tersebut, mengibaskannya sedikit, lalu mengembalikannya ke tangan Anton. "Kalau kamu mau, ambil saja. Anggap saja oleh-oleh." Anton mengernyit. "Gratis, Pak." "Gratis?" jawab Darji tanpa ragu. "Tapi hati-hati. Kadang barang yang datang tanpa harga justru minta bayaran di belakang." Kalimat itu membuat Anton tersenyum kecut. "Saya cuma butuh kertas lamaran, Pak, bukan yang beginian." "Siapa bilang itu bukan lembar lamaran?" Darji menatapnya dengan tatapan yang sulit ditafsirkan. "Kalau kamu tulis namamu di situ, biasanya ada pintu yang kebuka." Anton terdiam. Pikirannya memutar kembali obrolan dua pria yang didengarnya kemarin, tentang seseorang yang tiba-tiba diterima kerja setelah menemukan semacam kertas. Ia merasa merinding, bukan karena takut, tetapi karena semuanya terasa terlalu kebetulan. "Ini cuma kertas, kan?" tanyanya. Darji hanya mengangkat bahu. "Coba saja kalau berani. Kalau tidak, simpan saja. Siapa tahu suatu hari kamu butuh." Anton memegang lembaran itu lebih erat. Ada tekstur aneh pada permukaannya, seperti guratan halus yang tidak dibuat oleh pena. Ia melihat Darji yang kembali sibuk mengatur barangnya, seolah percakapan itu tidak berarti apa-apa. "Terima kasih, Pak," ucap Anton akhirnya. Darji menepuk meja kayu. "Sama-sama. Tapi ingat satu hal, setiap cerita punya harga. Termasuk cerita kamu." Anton berdiri dengan rasa bingung bercampur waspada. Saat ia melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. Darji tersenyum tipis, lalu menunduk seperti menyembunyikan sesuatu di bawah meja. Suasana jalan tiba-tiba terasa lebih sunyi. Anton memasukkan kertas itu ke dalam saku jaketnya, tapi rasa aneh tetap menempel di telapak tangannya. Saat kembali ke kos, ia beberapa kali merogoh kantong untuk memastikan kertas itu masih ada, padahal ia sendiri tidak tahu mengapa ia melakukannya. Sesampainya di kamar, ia duduk di kasur dan mengeluarkan kertas itu. Cahaya pagi mengenai permukaannya, menampilkan pola samar yang sebelumnya tak terlihat, seperti jalur tipis yang mengarah ke ruang kosong di tengahnya. Anton menatapnya lama, mencoba menepis pikiran aneh yang mulai muncul. "Cuma kertas," gumamnya. Namun hatinya tidak sepenuhnya setuju. Ia memegangnya lebih dekat, memeriksa setiap sudut, lalu meletakkannya di meja. Sekecil apapun peluangnya, sebuah bagian dari dirinya mempertimbangkan apa yang tidak pernah ia berani pikirkan sebelumnya. Pagi itu, Anton menatap kertas jimat yang ia dapatkan tanpa sengaja, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia jelaskan. Hujan baru saja berhenti ketika Anton menatap kembali secari kertas kusam yang semalam ia terima dari Pak Darji. Ia masih bisa merasakan getaran kecil di dadanya, campuran antara harapan yang nyaris punah dan rasa takut yang tidak jelas sumbernya. Ingatan tentang obrolan singkat di lapak tua itu masih membekas. Nada suara Pak Darji yang datar, tatapan yang seolah sudah tahu betapa terdesaknya Anton. Tadi pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, Anton menuliskan namanya di bagian kosong kertas itu. Ia melakukannya tanpa doa khusus, tanpa ritual aneh, hanya sebuah gerakan putus asa, seperti orang yang menyalakan korek terakhir saat kedinginan. Sekarang, ia berdiri di lobi kantor perusahaan logistik yang selama ini terkenal selektif dan lebih suka menerima pelamar dengan orang dalam.
Ia datang hanya untuk mengikuti wawancara yang sudah berkali-kali gagal ia taklukkan. Namun baru beberapa menit menunggu, seorang staf HR menghampirinya dengan senyum yang tampak tidak wajar ramahnya. "Mas Anton, silakan ikut saya," ucapnya. Anton mengangguk perlahan, mencoba menyembunyikan gugup yang menggerogoti. Rasanya terlalu cepat. Ia bahkan belum sempat membuka map berisi CV-nya. Biasanya, antrean wawancara bisa memakan waktu berjam-jam. Tapi hari ini, pintu ruangan HRD langsung terbuka untuknya, seolah semua kandidat lain menghilang. Wawancara berjalan aneh. Tak ada pertanyaan teknis, tak ada tekanan. Mereka hanya menanyakan hal-hal dangkal. Alamat, pengalaman sebelumnya, kesediaan bekerja shift. Anton menjawab dengan sopan, meski wajahnya sempat panas ketika salah satu pewawancara berkata, "Kami merasa Mas Anton cocok, entah kenapa." Kalimat itu menempel di kepalanya. Tak sampai 15 menit, keputusan keluar. "Kami senang menerima Mas Anton bergabung dengan kami. Besok sudah bisa mulai pelatihan." "Ya." Anton hampir kehilangan suara. "Iya, Pak. Tentu." Tangannya bergetar ketika menerima dokumen tanda penerimaan. Rasanya seperti mimpi yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ia keluar dari gedung kantor dengan langkah tak stabil, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hatinya dipenuhi rasa syukur, tapi juga kejanggalan yang menusuk seperti jarum tipis. Baru beberapa langkah menyeberang halaman parkir, sebuah kerumunan kecil tampak mengumpul di sisi jalan. Ada suara orang berteriak, campuran panik dan kebingungan. Anton perlahan mendekat, bukan karena penasaran, melainkan karena salah satu suara itu menyebut kata yang membuat napasnya tersengal. "Pelamar." Masa ia baru keluar wawancara langsung begitu? Kecelakaan kok cepat banget? Anton menahan diri di belakang kerumunan, jantungnya mengencang. Seorang pria tergeletak, tubuhnya tertabrak motor yang remnya mendadak blong. Seorang saksi berkata ia baru saja keluar dari gedung HRD, dan dia adalah pelamar lain. Anton mengenal wajah itu. Mereka sempat duduk berdekatan di ruang tunggu wawancara sebelum staf HR memanggil namanya. Melewati antrean, tubuh Anton terasa kosong sesaat. Kebetulan. Harusnya kebetulan. Kecelakaan memang bisa terjadi pada siapa saja. Ia memaksa pikirannya menggenggam logika, tapi sebuah rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. "Mas? Mas Anton." Ia tersentak ketika ponselnya bergetar. Suara Lila, pacarnya, terdengar dari seberang. "Kamu gimana? Wawancaranya lancar?" Anton mengedip cepat, mencoba mengembalikan suara. Lancar. Aku diterima." Jawaban itu membuat Lila berteriak senang, tapi Anton hanya bisa tersenyum tipis. Sorak bahagia itu justru menusuk karena bayangan tubuh yang tergeletak di aspal masih menari di ujung matanya. "Aku bangga banget sama kamu. Akhirnya ada yang nerima," kata Lila, suaranya tulus. Anton menutup mata sejenak. "Iya, aku juga senang." Ia tidak ingin membuat Lila khawatir. Gadis itu sudah cukup banyak membantunya selama masa-masa sulit. Tapi sekarang, semuanya berubah terlalu cepat, lebih cepat dari yang seharusnya manusia alami. Dan ia tahu apa yang ia lakukan pagi tadi. Menuliskan namanya di kertas jimat itu. Sisa hari ia habiskan menyusuri jalan pulang, sementara pikirannya kacau. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa ini hanya rangkaian keberuntungan, tidak ada kaitannya dengan kertas kusam itu. Namun bayangan Pak Darji, tatapan penuh makna yang semalam terasa biasa saja, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Di dalam kamarnya, Anton menatap kertas jimat yang terlipat dalam saku. Ia mengeluarkannya perlahan, merasakan permukaannya yang lembab dan dingin. Nama, Anton, tercoret rapi, seolah tinta itu baru mengering beberapa detik lalu. Ia menghembuskan napas dalam-dalam, lalu duduk di tepian kasur. Rasa lega ketika diterima kerja masih ada,
Tapi kini terselip ketakutan yang merayap perlahan. "Jangan bodoh," gumamnya. "Ini hanya kebetulan." Namun saat ia memejamkan mata, suara kerumunan di depan kantor logistik itu kembali muncul di kepalanya. Suara teriakan, langkah panik, dan tubuh yang tergeletak tanpa nyawa. Semuanya bercampur menjadi gema yang sulit ia usir. Anton membuka mata dengan napas terputus. Keajaiban pertama itu seharusnya membuat hidupnya membaik. Tapi malam itu, dalam keheningan kamar yang sempit, perasaan lega justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Sebuah firasat bahwa keberuntungan ini tidak datang tanpa harga. Dan ia belum tahu seberapa besar yang harus ia bayar. 3 hari setelah kejadian di depan kantor logistik itu, Anton mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Keberuntungan yang datang bukan hanya soal diterima kerja, tetapi beruntun, cepat, dan tidak masuk akal. Ia baru menjalani pelatihan 1 hari ketika supervisor memberikan tugas tambahan yang biasanya hanya diberikan kepada karyawan senior. Anehnya, Anton bisa menyelesaikannya dengan lancar, seolah semua orang di kantor memandangnya sebagai kandidat paling tepat untuk dipromosikan kelak. Namun setiap kali ia merasa bangga, ada rasa bersalah yang ikut menyusup. Bayangan pelamar yang meninggal itu terus menempel di sudut pikirannya, mengintip dari balik pintu ingatannya seperti sesuatu yang menolak hilang. Pagi itu, saat berangkat kerja, Anton kembali merogoh saku untuk memastikan kertas jimatnya masih ada. Ia tidak berniat memakainya lagi, tetapi ada rasa takut yang aneh jika ia meninggalkannya di rumah. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya pada diri sendiri, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Begitu sampai kantor, seorang staf HR menghampirinya dengan senyum yang lagi-lagi terlalu ramah. "Mas Anton, manajemen menilai performa Anda bagus. Mulai besok, Anda akan ikut proyek koordinasi gudang baru." Anton tercengang. "Tapi saya baru masuk, Pak." "Justru itu," jawab staf itu santai. "Kadang kami menemukan orang yang langsung cocok." Kata "cocok" itu kembali menusuk. Kata yang sama di wawancara. Seperti gema yang terus mengikutinya. Sepulang kerja, ia bertemu Lila, meskipun belakangan gadis itu lebih sering dipanggil Mira oleh orang-orang terdekatnya. Ada cahaya bangga di mata Mira saat melihat Anton mengenakan seragam kantor barunya. "Kamu kelihatan beda," ujarnya. Kayak lebih percaya diri. Anton tersenyum kecil. Mungkin karena akhirnya punya penghasilan tetap. Mira menatapnya lama, seolah mencari sesuatu yang tidak ia ucapkan. Tapi ada yang terasa aneh. "Ton, semua terlalu cepat. Kamu bahkan belum sebulan cari kerja lagi." Anton mencoba mengalihkan. "Emang gak boleh orang beruntung sedikit?" Mira mendengus pelan. "Boleh. Tapi aku tahu kamu. Kamu kelihatan gelisah. Ada apa?" Anton membuka mulut, tapi menutupnya kembali. Ia tidak punya penjelasan yang masuk akal. Tidak ada cara untuk berkata jujur tanpa terlihat seperti orang yang sudah putus logika. "Cuma belum terbiasa sama perubahan," katanya akhirnya. Mira mengangguk, meski raut curiganya tidak hilang. Malamnya, kabar di grup pesan alumni SMA mereka membuat Anton merinding. Salah satu temannya, Gilang, meninggal mendadak karena serangan jantung. Padahal usia masih muda, dan pagi tadi Gilang mengunggah foto di depan gedung perusahaan tempat ia melamar. Dan Anton tahu tempat itu. Itu adalah perusahaan lain yang sempat ia kirim lamaran yang ia kirim setelah menuliskan namanya di kertas tersebut. Gilang adalah salah satu pesaingnya. Denyut nadi Anton melonjak. Ia membaca ulang kabar itu berkali-kali, berharap ada kesalahan. Tetapi grup sudah penuh ucapan bela sungkawa. Perutnya terasa mual. Setelah menerima 2 pekerjaan sekaligus dari 2 perusahaan yang berbeda, meskipun ia hanya memilih satu, Anton bersikap naif menganggap semuanya keberuntungan. Namun kini pola itu terlalu jelas. Terlalu spesifik. Setiap tempat yang ia incar dan lolos, ada seseorang lain yang tidak pernah kembali hidup-hidup.
Ia meremas ujung kertas jimat itu di tangan. Benda kecil itu seperti denyut hangat yang merayap melalui kulitnya, seolah memiliki napas sendiri. Aku harus berhenti, gumamnya. Tapi bahkan ketika mengucapkannya, ia tidak bergerak, tidak membuangnya, hanya memegangnya lebih erat, seperti seseorang yang memeluk bantal kusut di tengah mimpi buruk yang terasa nyata. Keesokan harinya, Mira muncul di depan kontrakan Anton tanpa pemberitahuan. Wajahnya serius. "Ton, aku yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Anton menggeleng, tetapi Mira tidak mundur. "Aku lihat kamu buang kertas dari saku pas kita jalan kemarin. Kamu cepat banget sembunyiinnya. Apa itu?" Anton menelan ludah. "Cuma catatan." "Catatan kenapa disimpan kayak barang berharga?" Mira menatapnya lebih dalam, dan sorot itu membuat Anton gugup. "Setiap langkah kamu akhir-akhir ini, seperti bukan kamu." Anton berdiri terpaku. Ia ingin mengalihkan pembicaraan, tetapi kata-kata Mira berikutnya menembus pertahanannya. "Aku juga lagi cari kerja, Ton. Minggu depan aku mau daftar ke perusahaan tekstil di utara. Siapa tahu aku bisa nyusul kamu buat cepat sukses." Jantung Anton seakan berhenti berdetak. Perusahaan tekstil adalah salah satu tempat yang ia kirim lamaran tempo hari. Tempat yang, jika pola jimat itu benar, sekarang sedang menunggu korban lain. Anton memalingkan wajah, menyembunyikan ketegangan yang menegangkan seluruh tubuhnya. Mira melihat perubahan sikapnya dan semakin curiga. "Ada apa? Kamu terlihat takut. Ton, kamu bilang apapun bisa kamu ceritakan ke aku." Anton menarik napas panjang, tetapi suara yang keluar justru semakin lirih. "Mira, jangan daftar di situ." "Kenapa?" Anton tidak bisa menjawab. Kata-kata terperangkap di tenggorokannya, terhimpit rasa bersalah dan ketakutan yang kian membesar. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas, gelombang keberuntungan yang menghampirinya membawa arus berbahaya, dan arus itu mulai mendekati orang yang paling ia sayangi. Dan ketika Mira menatapnya dengan kebingungan yang tulus, Anton merasakan sesuatu mengencang dalam dadanya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi, kebenaran yang mulai menuntut untuk dihadapi, meski ia sendiri belum siap melihat seberapa jauh harga yang harus dibayar. Anton terbangun dengan kepala berat dan dada yang seperti ditekan oleh benda tak terlihat. Ia menghabiskan malam dengan pikiran yang tidak berhenti memutar pola itu. Setiap keberhasilan yang ia raih selalu dibayar dengan nyawa orang lain. Udara pagi di kamarnya terasa lembab, dingin, dan menyesakan, seolah dinding kontrakan ikut menyerap kecemasan yang menumpuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu kebetulan, tetapi kejadian demi kejadian membuat kebetulan terasa seperti alasan pengecut. Saat merapikan pakaian kerja, ia kembali menatap cermin kecil di dekat pintu. Wajahnya tampak kurang tidur. Lingkar hitam mulai muncul, dan kerutan kecil di dahi membuatnya tampak lebih tua beberapa tahun. "Aku cuma butuh stabil dulu," gumamnya. "Setelah itu, aku berhenti." Kalimat itu terdengar seperti janji yang sudah ia ulang berkali-kali, tapi tidak pernah benar-benar ia tepati. Di ruang makan kantor, Bu Ratna, supervisor senior yang dikenal tegas, menghampirinya. Wanita parubaya itu biasanya jarang terlihat ramah, tetapi hari itu ia memperhatikan Anton dengan cara yang membuat jantungnya berdebar tidak nyaman. "Kamu cepat sekali menyesuaikan diri," komentar Bu Ratna sambil menuang kopi. "Takutnya kamu terlalu memaksakan diri." Anton tersenyum tipis. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Bu." "Bukan itu," ujarnya datar. "Saya melihat kamu seperti orang yang membawa beban berat. Tetapi entah kenapa, semua hal di divisi ini kok tiba-tiba mengarah ke kamu. Ada banyak karyawan yang sudah lama menunggu kesempatan, dan tiba-tiba kamu melompat semuanya." Anton menegang. "Saya cuma beruntung." "Keberuntungan itu ada batasnya, Anton," kata Bu Ratna dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. "Dan biasanya, datang dengan harga."
Anton tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Tatapan Bu Ratna terlalu fokus, seolah ia sedang membaca sesuatu di balik wajah Anton. Seolah ia mencium ada yang tidak normal. Anton cepat-cepat mengakhiri percakapan dan kembali ke meja kerjanya. Tetapi dari sudut mata ia bisa melihat Bu Ratna masih memandangnya. Seakan memorinya sedang bekerja keras menghubungkan potongan-potongan yang tidak ia pahami. Sepanjang hari, rasa bersalah terus menusuknya. Setiap kali menerima instruksi baru, setiap kali rekan kerja menyapanya dengan pujian aneh, Anton merasa seperti sedang menunggu hukuman jatuh. Namun di sisi lain, gaji yang baru ia terima hari itu membuat pikirannya berantakan. Jumlahnya cukup besar untuk membantu keluarganya. Ibunya sudah lama berjuang untuk membayar arisan yang menumpuk. Adiknya butuh biaya untuk melanjutkan kursus. Dan kontrakan ini sendiri belum dibayar 2 bulan. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya kembali hancur. Batinnya, aku tidak sanggup kembali jadi beban. Pulang kerja, ia duduk sendiri di kamar. Kertas jimat itu ia letakkan di atas meja, masih terlipat dengan rapi. Seolah memanggilnya, ia memandanginya dengan campuran jijik, takut, dan ketergantungan yang sulit diakui. Malam itu, ketika Anton hendak tidur, pintu rumahnya diketuk keras. Ia tersentak dan buru-buru membuka pintu. Di sana berdiri Bu Ratna dengan wajah tegang, napas memburu, dan tangan memegang ponsel yang masih menyala. "Anton, kamu tahu kabar yang baru masuk?" Suaranya berat. Anton menggeleng, tekaknya mengering. "Ekawati, pelamar baru di kantor pusat, meninggal kecelakaan. Padahal baru wawancara kemarin, dan kamu yang direkomendasikan menggantikan dia untuk posisi itu." Anton terasa kehilangan keseimbangan. "Saya tidak tahu apa-apa. Aneh sekali, semua posisi yang kamu incar selalu ada sesuatu yang terjadi. Kamu sadar itu?" Nada suara Bu Ratna bukan tuduhan, tetapi keheranan yang penuh ketidaknyamanan. Anton meraih sandaran kursi di dalam rumah, tubuhnya tiba-tiba lemas. "Bu, saya sama sekali tidak terlibat." "Saya tidak bilang kamu terlibat," jawabnya cepat. "Tapi saya khawatir kamu sedang mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerti." Anton menelan ludah. Peringatan itu terdengar seperti gema yang selama ini ia abaikan. "Kalau kamu butuh bantuan atau mau bicara, bilang saja," kata Bu Ratna sebelum meninggalkan rumah. "Saya tidak mau lihat anak seusiamu jatuh ke jurang. Dunia kerja memang kejam, tapi jangan sampai kamu menggadaikan diri sendiri." Pintu tertutup perlahan. Anton berdiri terpaku beberapa detik sebelum lututnya melemah dan ia terduduk di lantai. Peringatan itu menusuk lebih keras dari yang ia kira. Bu Ratna bukan orang yang mudah mencampuri urusan orang lain. Jika ia sampai bicara seperti itu, berarti sesuatu benar-benar terlihat janggal dari luar. Anton memandangi ruang yang temaram, lalu menatap kembali kertas jimat di atas meja. "Aku cuma ingin hidup normal," bisiknya lirih. "Kenapa harus seperti ini?" Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dadanya naik turun tidak teratur. Keinginan untuk membuang jimat itu muncul kuat, tetapi segera ditekan oleh ketakutan yang lebih besar. "Kalau aku buang, semuanya bisa hilang. Pekerjaan ini, hidup ini, masa depanku." Di dalam kepalanya, dua suara saling bertabrakan. Satu memintanya berhenti sebelum lebih banyak orang mati. Satu lagi menekan dengan logika yang tidak kalah kuat, bahwa hidup keras, dan jimat itu satu-satunya hal yang membuatnya tidak tenggelam. Saat malam semakin larut, Anton duduk kembali di kursi sambil menggenggam kertas itu. Jemarinya bergetar. Napasnya berat. Ia tahu ia semakin dekat dengan batas yang seharusnya tidak ia lewati. Tetapi kenyataan bahwa ia harus kehilangan hidup yang baru saja ia dapatkan membuatnya menolak mundur. Dalam gelap kamar yang sunyi, Anton merasakan dinding moralnya mulai retak. Dan ia sadar, sekali ia melangkah lebih jauh, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Pagi itu, kantor terasa lebih riuh dari biasanya.
Anton baru saja meletakkan tas ketika beberapa karyawan mulai membicarakan kabar mengenai rekrutmen internal untuk posisi baru di divisi perencanaan logistik. Posisi itu dianggap sebagai jalur cepat menuju karir yang lebih stabil, gaji naik, jam kerja lebih manusiawi, dan peluang promosi lebih besar. Mendengarnya saja sudah cukup membuat hati Anton berdebar, bukan karena ambisi, tetapi ketakutan. Ia tahu apa yang bisa terjadi jika ia kembali terlibat dalam proses seleksi apapun. Namun semua berubah ketika Arman kembali dari cuti singkatnya dan menghampiri meja Anton. Pria itu lebih muda beberapa tahun, punya reputasi sebagai pekerja keras, dan dikenal sangat kompetitif. Senyum Arman lebar, tetapi ada sesuatu yang mengintip di balik sorot matanya. Tekad ingin menang, apapun biayanya. "Ton, kamu dengar soal posisi baru itu?" Arman duduk di sampingnya tanpa diminta. "Aku udah daftar. Kayaknya ini kesempatan bagus." Anton mengangguk pelan. "Aku dengar. Semoga kamu dapat, men." Arman menatapnya tajam. "Kamu juga harus daftar. Kamu kan diincar banyak orang sekarang. Performa kamu makin kelihatan beberapa minggu ini." Anton tersenyum kaku. "Aku belum kepikiran." "Jangan gitu," ujar Arman sambil menepuk bahunya. "Kita sama-sama mau maju. Yang penting kita main fair." Kata fair itu langsung menusuk perut Anton. Ia ingin menjauh, tetapi Arman tampak semakin antusias tentang perebutan posisi itu. Ia mulai membicarakan strategi, rencana wawancara, bahkan latihan presentasi. Anton hanya diam, membiarkan suara Arman mengalir masuk tanpa betul-betul ia dengarkan. Sepulang kerja, kantornya sepi dan lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Anton mengambil rute belakang menuju parkiran, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Namun saat itu pula, bayang-bayang kecemasan kembali muncul begitu ia menyentuh saku celananya dan merasakan lipatan kertas jimat di sana. Ia berhenti di antara lorong gelap. "Jangan," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan mulai lagi." Tapi suara di kepalanya, suara yang tidak terlalu keras namun sangat memaksa, berkata sebaliknya. "Kalau kamu tidak pakai, kamu akan kalah. Kalau kalah, hidupmu kembali ke titik nol." Anton meremas rambutnya, menolak dorongan itu. Semua orang sudah curiga. Bu Ratna memperingatkannya. Mira pun hampir menemukan jimat itu. Dan sekarang, muncul Arman, saingan yang kuat, ambisius, dan penuh keyakinan bahwa ia akan sukses dengan kerja kerasnya sendiri. Anton menunduk, berusaha bernapas lebih pelan. Namun tekanan hidup tidak mau memberi jeda. Malam itu, ibunya menelepon. Suara sang ibu lirih, penuh lelah. "Ton, bulan depan kita harus bayar arisan 2 kali lipat. Kalau tidak, ibu malu sama tetangga." Ibu tidak tahu harus gimana. Anton menutup mata. "Aku bantu, Bu." Suaranya sendiri terdengar seperti hukuman. Begitu telepon berakhir, seolah sebuah pintu gelap dalam dirinya terbuka kembali. Ia duduk di sisi tempat tidur, membuka lipatan kertas jimat itu perlahan. Cahaya lampu kamar menerangi deretan aksara aneh yang sudah mulai pudar. "Aku cuma butuh 1 kesempatan lagi," bisiknya. "Hanya 1. Tapi ia tahu itu kebohongan. Setiap ia mengatakan, "sekali lagi," ia justru makin terjerat. Dengan tangan bergetar, Anton menuliskan kembali namanya. Rasa hangat aneh menjalar dari ujung jarinya menuju dada. Begitu ia selesai, udara kamar terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang baru saja diundang masuk tanpa permisi. Esoknya, suasana kantor berubah drastis. HR mengumumkan bahwa Anton mendapat rekomendasi langsung untuk ikut proses seleksi akhir posisi baru. Semua orang menatapnya dengan reaksi beragam, kagum, iri, bingung, tapi tidak satu pun yang mempertanyakan alasan rekomendasi itu. Sebaliknya, kabar yang membuat Anton hampir ambruk adalah ketika HR menambahkan satu informasi lain. "Saingan utama Anda, Arman, belum datang."
Pihak keluarga mengabarkan dia tidak pulang sejak malam. Kami belum mendapat informasi detail. Anton hampir menjatuhkan berkas yang ia pegang. Tidak pulang? Ulangnya pelan. Ya, mereka bilang masih dicari. Cuti hari ini untuk memastikan kabarnya. Arman menghilang. Kalimat itu menekan dinding dadanya seperti beban ratusan kilogram. Anton mencoba mengatur napas, tetapi sensasi pusing mulai muncul. Ia mundur beberapa langkah dan bersandar di dinding terdekat. Tidak ada benturan. Tidak ada kecelakaan kerja. Tidak ada berita heboh di media. Arman hanya hilang. Seperti ditelan sesuatu yang tidak terlihat. Seperti pola yang kini semakin jelas. Saat makan siang, Bu Ratna menghampirinya lagi. Rautnya penuh kecurigaan yang coba ia sembunyikan. Kamu dengar soal Arman? Anton mengangguk. Saya tidak tahu apa-apa. Bu Ratna menatapnya lama, sangat lama, hingga Anton merasa ingin menghilang dari pandangannya. Kalau kamu tahu sesuatu, bahkan hal kecil sekalipun, kamu harus bicara. Menghilang begitu saja bukan kejadian biasa. Anton menelan ludah. Saya tidak tahu, Bu. Ulangnya, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Malam itu, di kamar yang semakin terasa sempit, Anton duduk sambil menatap kertas jimat di atas meja. Ia merasa ada yang bergerak di ujung matanya, seperti bayangan halus yang menari di tepi ruangan. Entah itu ilusi atau kenyataan, ia tidak sanggup memastikan. Ia memegang kepala, mencoba menahan gelombang panik yang datang bertubi-tubi. Arman adalah orang yang ambisius, tetapi tidak pantas hilang begitu saja. Tidak pantas menjadi korban dari sesuatu yang bahkan tidak bisa diucapkan Anton. Aku harus berhenti, katanya dengan suara pecah. Tapi bagaimana? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang seperti menahan napas, menunggu keputusan apa yang akan ia buat selanjutnya. Dan di tengah keheningan itu, Anton menyadari bahwa batas moral yang ia pertahankan selama ini mulai menghilang perlahan, seperti garis yang terhapus angin. Sementara sesuatu dari balik gelap terus mendekat, menatap, menunggu. Sejak kabar hilangnya Arman menyebar, suasana batin Anton tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba menjalani hari seperti karyawan biasa, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, pulang ketika jam kerja selesai. Tetapi segala sesuatu yang ia lakukan seperti dibayangi sesuatu yang menempel di pundaknya. Sesuatu yang ia bawa sendiri. Sesuatu yang berdenyut pelan setiap kali ia ingat kertas jimat di laci meja. Ia pikir dengan menyembunyikannya lebih dalam, hal itu akan berhenti mempengaruhinya. Namun setiap hari, rasa takut itu justru semakin besar. Sore itu, Anton baru saja melepas sepatu ketika telepon berdering. Nama Mira muncul di layar. Ia menjawab dengan sedikit ragu, tidak siap menghadapi percakapan panjang. Namun suara Mira terdengar terlalu bersemangat hingga membuat dada Anton langsung mengencang. Ton, aku dapat kabar bagus, katanya tanpa menunggu salam. Anton mencoba tersenyum, walau hatinya menegang. Apa? Aku daftar di posisi administrasi kantor pusat perusahaan Laksana Group. Kamu pasti tahu itu perusahaan gede banget, gaji tinggi, fasilitas oke, banyak yang rebutan. Suara Mira naik turun, penuh harapan. Besok aku wawancara tahap pertama. Anton membeku. Laksana Group adalah perusahaan yang ia telan ludah. Itu adalah salah satu perusahaan yang ia kirimi lamaran beberapa minggu lalu. Di hari yang sama ia menuliskan namanya di kertas jimat. Tempat itu masuk ke dalam pola. Ton, kamu masih dengerin? Tanya Mira begitu Anton tidak merespons. Ya, aku denger, jawabnya pelan. Kamu yakin mau daftar di situ? Tentu saja. Ini kesempatan besar. Kamu sendiri pernah kirim lamaran ke sana, kan? Ada tawa kecil dari Mira, ringan dan tidak curiga. Siapa tahu kita beruntung bareng. Anton menatap dinding kamarnya, merasakan dingin merambat naik dari telapak kakinya.
"Mir, jangan dulu. Maksudku, mungkin cari tempat lain." "Kenapa?" Nada Mira berubah tajam. "Ton, kamu akhir-akhir ini aneh sekali. Ada apa? Masa kamu nggak senang aku maju?" Anton ingin memberi alasan logis bahwa ia hanya khawatir atau perusahaan itu terlalu kompetitif, apapun. Tetapi semua alasan itu tampak kecil dibandingkan ancaman yang sebenarnya. Ia tidak bisa bilang bahwa setiap tempat yang ia incar berubah jadi perangkap mematikan bagi orang lain. Mira tidak akan percaya. "Aku cuma khawatir," katanya akhirnya, memilih kalimat yang paling aman. Mira menghela napas panjang. "Aku butuh kerja, Ton. Kamu tahu itu. Kalau aku nggak ambil peluang yang datang, sampai kapan kita bisa punya masa depan?" Anton diam. Masalahnya bukan masa depan, tetapi kemungkinan bahwa Mira tidak akan sempat mencapainya. Setelah telepon ditutup, ia berusaha menenangkan diri. Ia membuka laci meja, memastikan kertas jimat itu masih terlipat dan tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Namun ketika ia menarik keluar lembaran itu, Anton tersentak. Kertas itu bergetar pelan, seolah merespons percakapan barusan. Seolah mendengar nama Mira. Napas Anton tersengal. Ia menjatuhkan kertas itu ke meja, tetapi benda tersebut tidak jatuh seperti kertas biasa, melainkan melayang sejenak sebelum menempel datar di permukaan kayu. Anton mundur beberapa langkah, jantungnya menghantam tulang rusuk. Tidak mungkin," bisiknya. Selama ini ia selalu mengira benda itu hanya bereaksi ketika ia menulis namanya sendiri. Ia tidak pernah mencobanya pada orang lain. Ia tidak pernah ingin mencoba. Namun kini, tanpa ia menyentuhnya, jimat itu seolah menandai target sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku harus buang ini." Dia berjalan cepat menuju tempat sampah. Namun begitu kertas itu masuk ke dalam tong, udara kamar tiba-tiba berubah dingin. Sebuah suara samar, seperti langkah ringan dari balik pintu, terdengar. Anton memutar kepala dengan kaget, tetapi pintu tetap tertutup, ruangan tetap kosong. Ia melihat tong sampah lagi. Kertas itu tidak ada. Anton terpukul mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Jimat itu muncul kembali di atas meja. Terlipat rapi. Seolah tidak pernah ia buang. Ketakutan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, sebuah kesadaran bahwa jimat tersebut tidak hanya ikut kemana ia pergi, tetapi juga menentukan siapa yang mendekatinya. Dan Mira adalah orang yang paling dekat. Malam itu, Anton mencoba menenangkan diri dengan menuliskan alasan kuat untuk mencegah Mira datang ke wawancara. Namun setiap pesan yang hendak ia ketik terasa tidak masuk akal atau terlalu dramatis. Ia menghapus semua dan hanya memandangi layar. Bagaimana caranya menyelamatkan seseorang tanpa membuat mereka menganggapmu gila? Ia semakin bingung ketika Mira mengirim pesan lain. "Doain aku ya. Aku yakin ini titik balik hidupku." Anton menutup mata. Ia merasakan hawa dingin merayap di belakang tengkuk seakan sesuatu berdiri tepat di luar lampu kamar. Dan dalam keheningan itu, Anton sadar bahwa ia sedang berdiri di ambang ancaman yang jauh lebih besar. Kali ini bukan saingan, bukan orang asing, bukan pelamar lain. Kali ini, jimat itu mengincar Mira. Sementara itu, ketakutan Anton berubah menjadi sesuatu yang menusuk tulang. Ketakutan yang tidak bisa lagi ia abaikan, tidak bisa ia sembunyikan, dan tidak bisa ia biarkan terus membesar tanpa mengambil keputusan yang mungkin menghancurkan semuanya. Pagi itu, Anton terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ingatan tentang mimpi semalam masih tertinggal seperti asap pekat yang menempel di langit-langit kamar. Ia menatap langit-langit kosnya yang kusam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bunga tidur, meski rasa dingin yang menyerang dadanya mengatakan sebaliknya. Malam sebelumnya, ia mendengar langkah, pelan, menyeret, tetapi sangat jelas. Tidak ada suara lain, tidak ada angin yang berhembus. Hanya langkah itu, mendekat sedikit demi sedikit.
Lalu sosok bayangan tinggi dengan wajah remang-remang berdiri diam di ujung ranjangnya. Sesuatu pada sorot matanya membuat Anton merasakan penyesalan yang belum sempat ia pahami. Dan ketika bayangan itu berbicara, suaranya terdengar seperti bisikan dari balik dinding lembab. Tidak ada yang gratis. Anton kini duduk dengan tangan gemetar. Itu cuma mimpi, gumamnya berkali-kali, mencoba menata napas. Namun jantungnya terus memukul dada seolah ingin keluar. Ia tahu apa yang ia dengar terasa terlalu nyata, terlalu personal. Ia bangkit dan menyiram wajah di kamar mandi. Pandangannya menangkap bayangannya sendiri di kaca. Mata cekung, kulit pucat, dan kelelahan yang berlapis-lapis. Aku harus berhenti, desisnya. Sudah cukup. Sudah. Tetapi ketika ia membuka lemari kecil, sekadar memastikan jimat itu tetap tersembunyi, kertas kusam itu terletak tepat di tempat yang sama, seakan menunggu. Ia yakin ia sudah menguncinya di kotak berbeda beberapa hari lalu. Ia bahkan sempat hampir membuangnya ke bak sampah pinggir jalan, tetapi tangan yang bergetar membuatnya mengurungkan niat. Kini kertas itu kembali ke tempat semula, seolah menolak dipisahkan darinya. Aku sudah tidak pakai kamu lagi, katanya pelan, seperti berbicara kepada sesuatu yang bisa mendengarkan. Suara gedoran dari luar kamar membuatnya tersentak. Ton, bangun nggak? Sarapan dulu? Suara Mira dari lorong. Anton buru-buru menutup lemari. Iya, sebentar. Ia menghela napas, mencoba menyembunyikan kegelisahan sebelum membuka pintu. Mira melihatnya dengan tatapan penuh tanya. Kamu sakit? Mukamu pucat banget. Aku cuma kurang tidur, jawab Anton. Ia menghindari tatapan Mira terlalu lama, takut ia melihat lebih dari yang seharusnya. Saat mereka duduk di meja kayu kecil dekat dapur bersama Bu Ratna, aroma bubur ayam hangat justru membuat Anton semakin tidak nyaman. Bu Ratna memerhatikannya tajam, seperti mencoba membaca sesuatu yang ia sembunyikan. Kamu kelihatan makin kurus. Jangan kerja terlalu keras. Anton tersentak. Iya, Bu. Mira menambahkan, aku juga lihat kamu sering kebangun malam-malam. Ada apa, Ton? Ceritain aja kalau berat. Aku cuma mimpi buruk, katanya lirih. Gak perlu khawatir. Mira mengangguk perlahan, tetapi kekhawatiran tidak hilang dari wajahnya. Anton menyadari tatapan itu, tatapan yang dulu membuatnya merasa aman. Kini, tatapan itu membuatnya merasa semakin bersalah, karena ia tahu mimpi buruk itu bukan sekadar mimpi. Saat mereka hendak berangkat, Anton berhenti di depan gerbang. Jalanan tampak biasa, dengan suara motor yang lalu lalang dan matahari menyengat dari balik awan tipis. Namun perasaan tidak nyaman tetap menempel pada kulitnya. Mira menoleh. Kamu yakin mau berangkat? Mukamu tetap pucat. Aku perlu udara, jawab Anton. Aku jalan kaki aja. Saat Mira pergi, Anton berdiri beberapa detik mencoba menenangkan dirinya. Namun ketika ia mulai melangkah, suara itu terdengar lagi, bukan lewat mimpi, tapi di telinga, pelan, berat, dan sangat dekat. Tidak ada yang gratis. Anton membeku. Suara itu seperti berasal dari belakangnya. Ia menoleh cepat, dan tidak ada siapapun. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang di jalanan, di gelonggong sinar matahari. Napasnya tercekat. Seketika, suara di kepalanya memohon ia untuk berhenti sepenuhnya. Untuk membakar jimat itu, menghentikan semua sebelum terlambat. Ia mempercepat langkah, menuju gang kecil agar bisa menyendiri sebentar. Namun gang itu justru terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah cahaya tidak mau masuk. Anton memegang dinding, menstabilkan diri. Tubuhnya bergetar hebat. Mau apa lagi dariku? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan pekat yang seperti mengintai. Anton memejamkan mata. Nafasnya tersengal. Ia merasakan ketakutan yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Ketakutan kehilangan kendali,
kehilangan dirinya sendiri. Ketika ia membuka mata, kertas jimat itu berada di tangannya. Ia tidak ingat kapan ia menyentuhnya. Tidak ingat bagaimana kertas itu keluar dari lemari. Namun di sana, tulisan namanya sudah mulai memudar, digantikan oleh simbol-simbol gelap yang pelan-pelan merayap di permukaan kertas, seperti tinta yang hidup. Anton hampir menjatuhkannya. Aku harus berhenti. Aku harus berhenti sekarang. Tekad itu tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Ia meremas kertas itu, hendak merobeknya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, bisikan itu muncul lagi, lebih lembut, lebih meyakinkan, seolah menyentuh langsung pusat ketakutannya. Tidak ada yang berhenti. Anton merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia memegangi dadanya, mencoba tetap berdiri. Dunia di sekelilingnya tampak berputar. Jemarinya gemetar hebat, tetapi ia memaksa diri menyelipkan kertas itu jauh ke dalam sakunya, hanya agar bisa bergerak pergi dari gang itu. Langkahnya terhuyung. Nafasnya terputus-putus. Di tengah kegamangan itu, satu hal mengakar kuat di dalam pikirannya. Ia harus menemukan cara keluar. Ia tidak peduli bagaimana. Ia hanya ingin hidup tanpa ketakutan yang memburu setiap geraknya. Namun saat ia melangkah keluar dari gang, angin dingin menyentuh tengkuknya, dan perasaan itu muncul lagi, perasaan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengikuti, menunggu waktu yang tepat. Anton menggigit bibir, menahan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal jimat itu, ia benar-benar ingin berhenti. Namun ia belum tahu apakah keinginannya masih punya arti bagi pihak yang sudah terlanjur menandai dirinya. Anton belum benar-benar pulih dari bisikan yang menghantuinya. Sepanjang hari, napasnya pendek dan langkahnya selalu ragu, seolah setiap sudut ruangan bisa menampakkan bayangan yang pernah muncul dalam mimpi. Keringat dingin sesekali kembali menetes di pelipisnya, tapi ia memaksa diri berjalan lurus, berpura-pura normal. Ia tidak sadar bahwa ketakutannya membuatnya ceroboh. Sore itu, ketika ia pulang lebih awal, Mira sudah menunggu di ruang tengah rumah kos. Tatapannya tajam, bukan marah, lebih seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Anton langsung merasa perutnya mengencang. "Ton," panggil Mira pelan. Anton berusaha tersenyum. "Kamu kenapa nunggu di sini? Ada apa?" Mira tidak menjawab. Ia mengulurkan sesuatu dari belakang punggungnya. Kertas kusam itu. Jimat itu. Anton langsung kehilangan warna wajahnya. "Mira, bukan seperti yang kamu pikir. Tadi jatuh dari jaketmu," potong Mira, suaranya bergetar. "Aku buka, karena kukira itu nota belanja. Tapi, ini apa?" Anton meraih kertas itu, tapi Mira lebih cepat menariknya kembali. "Aku nanya, Ton, ini apa?" Suaranya naik setengah oktav, bukan karena marah saja, tapi karena takut. Anton menghela napas panjang. "Cuma kertas, dari orang yang jual barang bekas. Nggak penting. Kertas biasa tidak bikin tulisan nama kamu berubah warna sendiri." Mata Mira tak berkedip. "Dan kamu jangan pura-pura nggak tahu. Tadi aku lihat huruf di pojok bawah, aku lihat jelas berubah sebelum kembali jadi simbol aneh." Anton merasa lemas. Ternyata kejadian aneh itu bukan hanya terjadi di hadapannya. Mira melihatnya juga. "Mira, dengar aku sebentar. Aku sudah melihat cukup banyak," potong Mira lagi. "Kamu pikir aku nggak lihat berita kemarin? Orang yang sama-sama daftar posisi supervisor itu meninggal. Yang waktu itu sainganmu di kantor pengiriman barang juga meninggal. Ada 3 orang dalam 2 minggu, Ton." Anton menutup wajah dengan kedua tangan. Pikiran itu sudah lama menghantuinya, tapi mendengarnya dari mulut Mira membuat dadanya seperti diremas. "Aku nggak mau pakai itu lagi," suaranya lirih. "Aku mencoba berhenti. Tapi, ada sesuatu yang terus muncul." Mira memelototinya. "Maksudmu, sesuatu?"
Anton ragu menjawab, tapi kebohongan apapun sudah tidak berguna. Aku lihat sosok di mimpi. Dan pagi tadi aku seperti mendengar suaranya. Ia menelan ludah. Dia bilang tidak ada yang gratis. Mira memeluk dirinya sendiri, seperti kedinginan. Jadi kamu sadar ini berbahaya tapi tetap kamu simpan. Aku nggak punya pilihan. Anton menjauh, suara meninggi. Aku sudah terlalu jauh, Mir. Aku takut kalau aku buang, ada yang lebih buruk terjadi. Lebih buruk dari orang mati karena kamu dapat kerja? Tanya Mira tajam. Kata-katanya menusuk seperti duri. Anton terdiam. Tatapan Mira berubah, bukan hanya marah, tapi kecewa. Kecewa dalam yang membuat Anton merasa lebih kecil dari sebelumnya. Kalau kamu tahu semua ini berbahaya, lanjut Mira, kenapa kamu tidak cerita dari awal? Anton menunduk. Aku malu. Aku takut kamu pergi, takut kamu lihat aku sebagai orang gagal yang rela ngelakuin apapun. Mata Mira memerah. Ton, aku nggak pernah ninggalin kamu karena kamu gagal. Tapi kalau kamu terus begini, kamu bisa hilang. Kamu bisa mati. Ia menatap jimat di tangannya. Atau sesuatu yang lebih buruk bisa ngeret kamu. Anton memijit pelipis. Pusing yang sejak pagi menekan tengkoraknya semakin menjadi. Aku cuma mau hidup wajar, Mir. Mau kerja, bantu keluarga, dan gak jadi bahan omongan setiap reuni. Itu saja. Mira melangkah mendekat, menurunkan suaranya. Aku ngerti. Tapi apapun ini bukan bantuan. Ini jebakan. Anton mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui ketakutan terdalamnya. Jimat itu sudah mengikatnya. Dan semakin keras ia menolak, semakin kuat jimat itu menempel dalam hidupnya. Aku lihat berita kecelakaan pelamar yang terakhir, kata Mira lirih. Waktu ku baca namanya, aku merinding. Dia daftar di tempat yang sama seperti kamu. Kronologinya aneh. Mira menatap Anton. Ton, aku nggak percaya kebetulan lagi. Anton mengangkat kepala perlahan. Jadi kamu percaya? Mira terdiam sejenak. Aku nggak mau percaya hal-hal aneh. Tapi fakta yang aku lihat, jimat ini, simbolnya, perubahan tulisan, pola kematian, itu cukup buat bikin aku ngeri. Anton menelan pahit. Ada rasa lega karena Mira akhirnya tahu, tapi bersamaan dengan itu ada ketakutan baru. Kini Mira juga berada di dalam lingkaran ini. Ia tidak ingin Mira terseret. Tidak ingin siapapun yang ia sayangi disentuh oleh hal yang sama. Mira, Anton berusaha mengambil jimat itu lagi. Kasih ke aku. Ini bahaya kalau kamu pegang. Tunggu. Mira mundur selangkah. Kita harus pikirkan ini baik-baik. Mira, tolong. Anton hampir memohon. Aku nggak mau sesuatu terjadi sama kamu. Mira memegang jimat itu erat, tapi ada keraguan. Kalau aku kasih kamu, kamu bakal buang. Anton mengangguk cepat. Iya. Atau bakar. Apa saja. Aku nggak mau lihat ini lagi. Tapi sebelum Mira sempat menjawab, kertas yang ia pegang bergerak sedikit. Halus, hampir tidak terlihat, tapi gerakan itu membuatnya menjatuhkan kertas tersebut ke lantai. Anton langsung membungkuk mengambilnya, tapi Mira lebih cepat mundur. Wajahnya pucat. Aku lihat, gumam Mira. Ton, aku lihat kertas itu berubah bentuk. Anton memegang jimat itu dengan tangan bergetar. Makanya aku bilang, kamu jangan dekat-dekat. Suasana ruangan tiba-tiba sunyi, seolah udara menahan napas bersama mereka. Untuk pertama kalinya sejak awal semua ini terjadi, Anton tidak sendirian menghadapi ketakutan itu. Namun ia juga sadar, ketika orang lain sudah bisa melihat keanehan yang sama, berarti batas yang memisahkan dunia mereka dengan sesuatu yang gelap mulai menipis. Dan itu jarang berarti hal baik. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Anton duduk di teras rumah kos,
memegangi kepalanya yang masih berdenyut akibat pertengkaran semalam. Mira belum kembali sejak keluar dengan langkah gemetar, membawa kekhawatiran yang jauh lebih besar daripada sekadar kemarahan. Anton mencoba menghubunginya berkali-kali, namun telepon hanya berdering tanpa jawaban. Ia tahu Mira butuh jarak, tetapi ketakutan di dada Anton justru datang dari arah lain. Ia takut jimat itu menyentuh Mira lebih dulu daripada dirinya. Ketika Anton menatap langit kosong, suara langkah pelan mendekat dari belakang. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, mengenakan daster lusuh dan syal tipis di bahunya. Tatapannya tidak seperti biasanya, bukan sekadar perhatian ibu kos terhadap penghuni yang tampak kacau, melainkan seperti seseorang yang sudah melihat cukup banyak untuk mengenali tanda bahaya. "Kamu kelihatan pucat, Ton," katanya pelan. "Sini sebentar. Ada yang mau ibu omongin." Anton mengangguk lemah. Ia mengikuti Bu Ratna masuk ke ruang tamu kecil yang dipenuhi aroma minyak kayu putih dan wangi teh hangat. Wanita itu duduk dan menepuk kursi di depannya. "Ada apa, Bu?" tanya Anton, berusaha menjaga suaranya stabil. Bu Ratna menatapnya lama sebelum akhirnya membuka percakapan. "Kamu dapat sesuatu dari luar, ya? Dari orang yang bukan keluarga, bukan teman, bukan kantor." Anton terdiam. "Kamu tahu dari mana, Bu?" Suaranya hampir tak terdengar. Ada hembusan napas panjang dari wanita itu. "Kamu pikir ibu tinggal di sini cuma ngurusin kamar? Ton, ibu sudah lihat kejadian begini dari dulu. Orang berubah drastis setelah dapat bantuan tertentu. Ada keberuntungan mendadak, ada pekerjaan mengalir, tapi selalu ada yang hilang dari sekelilingnya." Anton menunduk. Jantungnya mulai memukul tulang rusuk lebih keras. "Bu, saya nggak ngerti." Bu Ratna menatapnya tanpa kedipan. "Jangan bohong. Kamu dapat jimat dari seorang lelaki tua, kan?" Anton langsung mendongak, wajahnya kaget. "Bu, kok bisa tahu?" "Ada simbol di jimat itu," kata Bu Ratna pelan, "yang dulu pernah ibu lihat waktu kecil. Bapak ibu pernah ketemu penyedia pesugihan jenis itu. Simbolnya berbentuk seperti ukiran halus yang berubah warna waktu disentuh. Dan jimat itu selalu menempel pada orang yang kepepet." Anton menelan ludah. "Jadi ibu tahu isinya?" "Bukan isi, aturannya." Mata Bu Ratna meredup, seperti sedang melihat jauh ke masa lalu. "Pesugihan yang kamu pakai bukan jenis tumbal keluarga, bukan juga jenis dagang. Ini pesugihan, loncat nasib. Kamu meloncatkan dirimu naik. Tapi setiap langkah naik harus ditukar dengan nasib orang lain yang sedang mengejar hal yang sama." Anton merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Penjelasan itu menguatkan semua dugaan yang ia coba tolak selama ini. "Artinya," lanjut Bu Ratna, "setiap kali kamu diterima kerja tanpa alasan yang masuk akal, ada orang yang harus berhenti mengejar nasibnya. Kalau tidak mundur sendiri, ya, dipaksa." Anton memejamkan mata. Wajah para pelamar yang mati satu persatu kembali menghantuinya. "Bu, saya nggak tahu. Saya kira cuma keberuntungan." "Keberuntungan tidak pernah gratis," jawab Bu Ratna lirih. "Orang-orang yang pakai pesugihan ini biasanya kehilangan seseorang yang dekat. Kadang pasangan, kadang teman, kadang keluarga. Pesugihan itu lapar dan butuh keterikatan emosional untuk membuka pintu masuknya." Anton langsung menggigil. "Maksud ibu, Mira?" Bu Ratna mengangguk lambat. "Ibu lihat Mira pergi dengan wajah takut tadi malam. Kamu berdua terikat kuat. Itu yang membuat jimat itu semakin mengarah ke dia." Anton menunduk, kedua tangannya mencengkeram lutut. "Saya nggak mau dia kenapa-kenapa, Bu. Itu sebabnya ibu panggil kamu." Bu Ratna bangkit, berjalan ke lemari tua, dan mengambil sebuah kotak kecil dari kayu. Ia meletakkannya di meja. "Apa ini?" "Benda untuk memperlambat penagihan," jawab Bu Ratna. "Bukan untuk memutus. Pesugihan jenis loncat nasib
hanya bisa diputus pemiliknya sendiri. Tapi, itu akan menuntut harga paling besar kalau kamu salah langkah. Anton melongok ke dalam kotak itu. Ada potongan kain tipis dengan bau tanah dan dupa, serta sebuah batu kecil berwarna abu tua. Taruh ini di bawah bantal. Paling tidak kamu bisa tidur tanpa diganggu makhluk yang datang menagih. Tapi kamu harus bilang jujur sama Mira. Kalau dia tidak tahu apa-apa, dia yang akan pertama diserang. Anton menahan napas. Gambar Mira memegang jimat itu semalam kembali memenuhi kepalanya. Wajahnya yang pucat, tangannya yang gemetar, matanya yang dipenuhi ketakutan. "Bu, saya takut dia nggak mau dengar," gumam Anton. "Lebih baik dia marah daripada dia jadi target," tegas Bu Ratna. "Kamu dengar ibu baik-baik. Kalau kamu masih dekat dengan jimat itu dalam beberapa hari ini, yang pertama dilema adalah orang yang kalian saling sayangi. Pesugihan itu memakai kedekatan untuk menagih." Anton menatap meja kosong, dadanya terasa sesak. Ada rasa penyesalan yang dalam menusuk seluruh pikirannya. "Bu," tanya Anton pelan, "kalau saya coba berhenti, apa yang terjadi?" "Kalau kamu berhenti," jawab Bu Ratna dengan suara hampir berbisik, "pesugihan itu akan memilih orang terdekat darimu sebagai gantinya. Sebagai harga terakhir." Langit-langit kamar serasa berputar. Anton mencengkeram kotak kayu itu, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. "Ton," lanjut Bu Ratna lebih lembut, "kamu masih bisa menyelamatkan Mira. Tapi kamu harus bergerak sebelum jimat itu bergerak sendiri." Anton mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sebuah tekad yang lahir dari rasa takut terburuk seorang manusia. Ia tidak akan membiarkan Mira menjadi korban berikutnya. Tidak peduli apa harga yang harus ia bayar. Sejak percakapan mengejutkan dengan Bu Ratna, Anton tidak bisa duduk tenang. Ia memandangi layar ponsel berkali-kali, berharap ada pesan dari Mira, tapi tidak ada tanda apapun. Keheningan itu membuat dadanya semakin menegang, seakan waktu bergerak ke arah yang salah. Sementara itu, kotak kecil pemberian Bu Ratna tergeletak di meja, sebuah perlindungan sementara yang terasa rapuh dibanding bahaya yang mengintai. Setiap kali ia berkedip, bayangan sosok penagih di mimpinya muncul lagi. Mata kosong itu, tangan kurusnya, bisikan yang menggores telinga. Pagi ini, bahkan sinar matahari terasa berkurang kekuatannya. Udara yang biasanya hangat seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Anton memutuskan untuk mencari Mira. Ia tidak bisa diam ketika Bu Ratna sudah memberi peringatan bahwa Mira berada di posisi paling rawan. Namun ia juga tahu satu hal yang tak kalah penting. Jimat itu tidak akan diam saja. Begitu ia membuka pintu kamar kos, Anton mendapati kejadian pertama yang membuat bulunya meremang. Di lantai depan kamarnya, ada goresan samar berbentuk lingkaran terputus, seperti digores dengan kuku. Ia jongkok dan menyentuhnya. Masih lembab, seolah baru dibuat beberapa menit lalu. "Dia sudah dekat," gumam Anton, menelan ketakutan yang naik ke kerongkongan. Ia segera memasukkan kotak kayu dari Bu Ratna ke dalam tas. Namun saat hendak keluar, ia teringat jimat yang ia sembunyikan kembali semalam. Kertas itu ia letakkan di laci paling bawah, dilipat, dibungkus plastik, dan ditindih buku tebal. Anton membuka laci itu. Kosong. Hanya ada bekas lipatan di sudut, tapi kertasnya hilang. Dadanya langsung menghantam tulang rusuk. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia mengobrak-abrik laci, memeriksa bawah tempat tidur, bahkan merogoh kantong jaket lama. Jimat itu tidak ada. Dan di sapearance semacam ini tidak pernah berbunyi baik, jimat itu hanya berpindah ketika ia dipanggil. Anton tidak punya waktu lagi. Ia keluar rumah kos dan mulai menyusuri jalanan sambil menggenggam ponsel, mencari tanda keberadaan Mira. Ketika ia lewat di depan warung tua, pemilik warung sempat memanggilnya, tetapi Anton tidak menoleh. Ia hanya ingin Mira aman, apapun caranya. Di pertigaan kecil dekat halte bus, ia menemukan tanda kedua.
Mira berdiri di depan warung buah, wajahnya tegang, dan pandangannya terpaku pada sesuatu di seberang jalan. Anton berhenti sembari menyembunyikan dirinya dari jarak aman, mencoba melihat apa yang membuat Mira seseram itu. Seorang pria berdiri di trotoar seberang. Tubuhnya tinggi, tapi tidak tampak kokoh. Posisinya terlalu tegak, seperti seseorang yang meniru cara manusia berdiri. Bajunya longgar, hitam, wajahnya tertutup bayang-bayang. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, sampai pria itu menoleh sedikit. Anton melihatnya jelas. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya kusut seperti kertas terbakar, dengan garis retakan yang membentuk senyum tipis. Wajah yang sama yang muncul dalam mimpi Anton. Penagih. Anton menahan napas. Dunia di sekelilingnya mendadak menyempit. Suara kendaraan memudar, digantikan oleh detak jantung yang seolah menggetarkan tulang. Mira melangkah mundur, lalu cepat masuk ke dalam ojek online yang baru berhenti. Begitu motor itu melaju, sosok penagih tidak bergerak, hanya mengikuti motor itu dengan kepala yang berputar tidak wajar, seperti boneka yang dilekatkan pada poros sendi yang kaku. "Tidak, jangan," bisik Anton panik. Ia berlari. Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Tidak masuk mobil, tidak berbelok. Hilang seperti asap, namun menyisakan hawa dingin yang menusuk kulit. Anton tahu apa artinya. Penagih sudah mulai mengikuti Mira secara langsung. Itu bukan sekadar ancaman. Itu tanda perburuan. Ia tidak bisa melindungi Mira tanpa memahami aturan yang sebenarnya. Dan hanya ada satu orang yang tahu asal jimat itu, Pak Darji. Anton menyusuri kembali tempat terakhir ia bertemu pria tua itu. Tempat jual beli barang bekas yang dulu hanya berupa pagar seng dan meja reot. Ia tiba di lokasi itu dengan napas terenggah. Namun lapangan kecil itu kosong. Tidak ada meja barang bekas, tidak ada tumpukan besi. Bahkan bekas roda gerobak yang biasanya meninggalkan jejak pun tidak ada. Seolah Pak Darji menghilang dari dunia. Anton mencoba bertanya pada orang sekitar. "Pak, di sini biasanya ada tukang loak yang jual barang bekas. Bapak tahu kemana dia pindah?" Seorang pria parubaya yang sedang menyapu hanya menggeleng. "Gak pernah lihat ada yang jualan di sini, Dik. Tempat ini kosong dari dulu." Anton tercengang. "Tapi seminggu lalu, saya tinggal di sini 3 tahun. Tidak ada yang jualan di sini." Pernyataan itu mengiris hati Anton dengan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kalau begitu, siapa yang memberi jimat itu? Angin sore berhembus pelan, membawa bau besi tua yang kental, seolah meniru aroma gerobak Pak Darji. Anton menutup mata dan mencoba mengingat setiap detail wajah pria tua itu. Keriputnya, tatapan matanya, cara ia bicara. Semakin ia mencoba mengingat, semakin samar bayangan itu. Seolah memori itu juga mulai dihapus. "Tidak, Aak." Anton menggigit bibirnya, menahan gemetar. "Aku harus nemuin dia sebelum semuanya terlambat." Ia mundur beberapa langkah, menatap lapangan kosong itu, hingga satu hal terakhir membuat lututnya hampir goyah. Di tanah berdebu, ada setengah jejak kaki yang tidak manusiawi. Bentuknya panjang, dengan ujung yang meruncing. Jejak itu mengarah ke jalanan yang lebih gelap. Anton tahu hanya ada 2 pilihan. Mengikuti jejak itu atau membiarkan Mira ditelan sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Dan bagi Anton, pilihan itu tidak lagi merupakan dilema. Mira adalah satu-satunya alasan ia masih berjuang. Ia menarik napas panjang, wajahnya mengeras. Hujan menggantung rendah ketika Anton tiba di gang kecil itu. Bau tanah basah bercampur anyir dari selokan yang mengalir lambat. Ia berdiri di depan kios kayu dengan papan reot tempat ia dulu membeli jimat. Dari kejauhan, kios itu tampak sama. Lampu temaram kuning, tirai lusuh berayun pelan. Namun semakin ia mendekat, rasa dingin menjalari tengkuknya. Tadi malam, penagih itu muncul lagi, bilang kalau waktuku hampir habis. Bayangan mimpi itu menghantam pikirannya berulang seperti ombak. Mata tanpa kelopak,
suara serak, dan ancaman bahwa setiap penundaan akan membuat korban baru bermunculan. Mira. Nama itu menggedor dada Anton dengan rasa bersalah yang nyaris memuakkan. Ia menelan ludah, mengangkat tangan, lalu mengetuk dinding kios. "Pak Darji, saya butuh bicara." Suaranya pecah. Tidak ada balasan. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Tirai itu hanya berayun pelan, seolah mengejek. Anton meraih kain tirai tersebut dan menariknya ke samping. Kios itu kosong. Meja kayu yang dulu dipenuhi botol kecil, ampas dupa, dan kotak perlengkapan sekarang bersih. Terlalu bersih. Tidak ada debu, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda seseorang pernah berada di sana. Dinding bambu tampak menua, mengelupas, dan rapuh seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Anton mematung. "Mustahil," bisiknya. Ia melangkah masuk, memeriksa setiap sudut. Gelap, lembab, dan dingin seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Lampu kuning yang dari luar terlihat menyala ternyata hanyalah pantulan dari lampu jalan. Ia meraba meja, berharap menemukan sesuatu. Jutaan pikiran berdesakan, tapi satu menarik perhatian, ketakutan. Saat itulah seseorang menegurnya dari belakang. "Mas, ngapain di situ?" Anton refleks menoleh. Seorang bapak tua penjaga gudang sampah, berpayung robek, menatapnya heran. "Pak," Anton maju setengah langkah. "Yang punya kios ini mana?" "Pak Darji." Orang tua itu mengerutkan dahi. "Mas ngomong apa? Kios itu kosong dari dulu. Yang punya? Ya sudah meninggal lama." Anton membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Meninggal? Kapan?" 12 tahun lalu. Pria itu menunjuk papan tua di pinggir gang. Waktu itu kebakaran di rumahnya. Kios ini cuma disimpan anaknya, tapi nggak pernah dipakai lagi. "Lhawong, kamu mau nyari siapa di situ?" 12 tahun. Sama sekali tidak masuk akal. Anton menatap ke dalam kios yang gelap, mencoba menghubungkan semuanya. Jika Pak Darji sudah lama mati, lalu siapa pria yang memberikan jimat itu? Siapa yang menatapnya dengan mata cekung saat ia memohon jalan pintas agar rezekinya mengalir? Dada Anton serasa ditarik ke bawah. Ia mundur perlahan, ucapan pria tua itu berputar-putar di kepalanya. "Sudah meninggal." Kata-kata itu menggema seperti mantra buruk. "Mas kelihatan pucat. Baiknya pulang," saran pria tua itu sebelum melangkah pergi. Anton tetap berdiri di sana, tubuhnya limbung. Hujan mulai turun pelan, menetes di rambut dan wajahnya. Ia menunduk, menahan napas panjang. Ketakutan merayapi seluruh tubuh. Tanpa sadar, ia merogoh saku, menggenggam jimat itu. Dingin, lebih berat dari sebelumnya. Seolah benda itu ikut tertawa. "Sial," gumamnya. "Aku terjebak." Ia melangkah keluar dari kios, tapi baru beberapa meter, suara ketuk pelan terdengar dari dalam. Anton berhenti. Suara kedua muncul. Dan ketiga. Seperti seseorang mengetuk meja dari sisi yang tidak terlihat. Ia menoleh perlahan. Kios itu tetap gelap. Tirainya tetap diam. Namun suara itu terus berulang. Ketuk, ketuk, ketuk. Anton mundur cepat, napasnya memburu. Ia tahu suara itu bukan manusia. Bukan pula mimpi. Penagih sedang mendekat, ia bisa merasakannya. Tubuhnya seakan dilempar kembali pada mimpi semalam. Sosok tinggi berkulit pucat, tangan panjang, dan suara yang berbisik bahwa utang harus dibayar, entah dengan apa, atau dengan siapa. Mira. Nama itu menjadi pisau di dadanya. Ia harus melindunginya. Ia harus menghentikan ini. Tapi caranya? Pak Darji yang ia anggap kunci jalan keluar ternyata hanya bayangan masa lalu, umpan yang disiapkan untuk menjerat orang-orang putus asa seperti dirinya. Anton menekan pelipis, mencoba menahan rasa pening. Hujan semakin deras, membuat jalanan seperti kabur. Lampu-lampu kecil menjadi bintik.
Tubuhnya gemetaran. Ia merasa seperti berdiri di tengah kuburan yang menyamar menjadi gang biasa. Kalau dia sudah mati, suara Anton goyah, berarti dari awal aku bicara dengan apa? Pertanyaan itu menghantam pikirannya lebih keras dari suara petir. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan gema ketukan yang perlahan lenyap. Anton memutuskan pergi. Ia melangkah cepat, hampir berlari keluar gang. Setiap bayangan di sudut dinding membuatnya merasa diikuti. Nafasnya naik turun tak teratur. Rasanya dunia mengecil, mengurung, memojokkan. Sesampainya di jalan besar, ia berhenti dan membungkuk, mencoba bernapas. Mobil-mobil lewat, suara klakson memenuhi udara. Tapi semuanya terasa jauh. Ia mengusap wajah, matanya memerah. Pasrah, takut, dan sendirian. Kios itu kosong. Pria itu mati. Tidak ada jalan keluar. Itulah kenyataan yang mencengkeramnya. Namun ketika ia memandang telapak tangannya, jimat itu masih ada di sana, berdenyut. Seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Bahwa Mira semakin dekat dengan bahaya. Anton menutup tangan, meremas jimat itu hingga kulitnya memerah. Air hujan menetes di wajahnya, menutupi air mata yang ia tidak sadar keluar. Ia tidak tahu harus mencari siapa lagi. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi di tengah gelapnya malam dan sesaknya dada, satu hal tetap menyala dalam dirinya, takut kehilangan Mira. Dan rasa takut itulah yang membuatnya melangkah lagi, meski dunia di sekelilingnya terasa seperti jebakan yang semakin mengatup erat. Angin malam terasa lebih tajam daripada biasanya ketika Anton dan Mira tiba di rumah kontrakan kecil itu. Lampu ruang tamu redup, dindingnya lembab, dan bau tanah basah menempel dari pakaian mereka. Anton menggenggam jimat erat, benda itu semakin berat, seolah menariknya ke arah gelap. "Anton, kamu yakin ini harus dilakukan malam ini?" Suara Mira pelan, hampir tenggelam oleh denting hujan di genteng. "Kita nggak punya waktu lagi." Anton menahan gemetar di tangannya. "Kalau terus menunggu, dia bakal datang untuk kamu. Aku nggak mau itu terjadi." Mira menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk meski jelas ketakutan. Ia belum sepenuhnya memahami dunia yang tiba-tiba menjerat mereka, tetapi tatapan Anton membuatnya ikut percaya bahwa ancaman itu nyata. Di meja kecil, Anton telah menyiapkan apa yang ia dapat dari catatan-catatan lama di internet dan sisa petunjuk yang pernah ia dengar dari Pak Darji, atau entitas apapun yang dulu menyamar menjadi manusia. Garam ditabur melingkar, lilin-lilin kecil diletakkan di 4 titik, dan sehelai kain hitam dibentangkan di tengah. "Mira, kamu berdiri di situ." Anton menunjuk bagian dalam lingkaran garam. "Apapun yang terjadi, jangan keluar dari garis." Mira melangkah masuk, tubuhnya kaku. "Terus, kamu." "Aku yang ngelakuin pemutusannya. Dialah yang terikat padaku." Anton menarik napas dalam. Kalau semuanya lancar, jimat ini bakal hancur. Ia meletakkan benda itu di atas kain hitam. Seketika cahaya lilin seperti goyang lebih kuat, meski tak ada angin di ruangan. Mira menelan ludah. Jimat itu bergerak. Anton tidak menjawab. Ia juga melihatnya. Benda itu berdenyut halus, seperti jantung kecil yang dipaksa bekerja. Ia menutup mata, memulai lantunan dari potongan teks yang ia temukan, kata-kata tua yang rasanya asing di lidah, namun membuat udara sekitar mengencang. Suara Anton rendah dan bergetar. Yang terikat oleh gelap, diputus dari darah, dikembalikan tanpa nama. Cahaya lilin meredup. Suara hujan di luar tiba-tiba hilang, seolah seseorang mematikan dunia dari luar ruangan. Mira merapatkan kedua tangan di dada. "Anton, ada yang bergerak di belakangmu." Anton membuka mata. Bayangan panjang merayap di dinding, meski cahaya lilin nyaris tak cukup untuk menciptakan bayangan seperti itu. Perlahan bayangan itu naik, memanjang dari lantai hingga hampir menyentuh langit-langit. Anton menelan ludah,
Suara lirih keluar dari tenggorokan. Dia datang. Seketika suhu ruangan turun drastis. Napas Mira berubah menjadi uap putih. Lilin-lilin berkedip, garam di lantai seperti berdesis. Dari sudut ruangan, muncul sosok itu. Tinggi, kurus, kulit pucat seperti kain perban yang dicelup air kotor. Matanya cekung tanpa kelopak, hitam penuh, dan mulutnya robek memanjang hingga sisi rahang. Ia bergerak tanpa suara, namun setiap langkah membuat lantai bergetar pelan. Mira mundur selangkah, ingin keluar dari garis, tapi Anton menegur cepat, "Jangan keluar." Penagih itu mengalihkan tatapannya pada Mira, seakan mendengar peringatan tersebut. Bentuk tubuhnya bergeser, memanjang tak wajar, tangannya merayap ke arah lingkaran garam. Anton kembali melantunkan mantranya, suaranya lebih keras, terburu-buru. Yang terambil, dikembalikan, yang terikat, dilepaskan, yang tertuntut, dibatalkan. Penagih itu mendekat dengan lambaian tangan panjangnya, mencoba menembus lingkaran garam, tapi tersentak mundur seperti terbakar. Ia mengeluarkan suara rendah, bukan raungan, lebih seperti desakan napas yang patah namun penuh amarah. Anton merasa jimat di depannya mulai panas. Ia mendekat, mencoba menyentuhnya, dan langsung menarik tangannya. "Mira, tahan, ritual ini bekerja." Namun baru saja ia menguatkan suara, penagih itu beralih ke Anton. Sosok itu menunduk, wajahnya tepat di belakang Anton, napas dinginnya menyentuh tengkuk. Mira terisak, "Anton, di belakangmu." Anton berbalik sambil meneriakkan bagian terakhir mantranya. "Lepas." Dunia seperti meledak dalam sekejap. Jimat itu memancarkan cahaya merah gelap, bukan cahaya terang, lebih seperti daging terbakar. Benda itu retak dari tengah, mengeluarkan suara renyah yang menyakitkan telinga. Dari celahnya, muncul sesuatu, uratan hitam licin, bergerak seperti otot yang hidup. Mira menjerit. Itu bukan jimat lagi." Penagih meraung tanpa suara, seluruh tubuhnya bergetar. Tangan panjangnya menggapai jimat itu, seolah mencoba merebutnya kembali. Tapi setiap kali menyentuh lingkaran garam, ia terhalang oleh kilatan hitam yang memercik seperti listrik. Anton memaksakan langkah maju. Kalau benda ini pecah, dia bakal kehilangan pegangan. Ia meraih jimat yang mulai meleleh seperti lilin darah. Rasa panasnya membuat kulit telapak tangannya seperti terbakar, tapi ia menggenggam lebih erat. Penagih itu memelintir tubuhnya, rahangnya terbuka lebar, menunjukkan barisan gigi tipis seperti jarum. Ia melawan, seluruh tubuhnya menegang, seolah tercekik oleh kekuatan tak terlihat. Anton mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya. Putus. Jimat itu pecah. Cahaya hitam kemerahan meledak dari dalamnya, menerjang ruangan, melempar Anton hingga menabrak lemari. Mira terlempar ke belakang, lilin-lilin padam seketika. Garam beterbangan, namun lingkarannya bertahan cukup untuk menahan serangan terakhir penagih. Sosok itu menjerit tanpa suara, menghilang seperti asap yang disedot dari dunia ini, wajahnya terpelintir marah, tangan panjangnya mencakar udara sebelum sirna sepenuhnya. Ini hanya terdengar napas Mira yang terputus-putus. Anton tergeletak, tubuhnya gemetar, telapak tangan memerah seperti disayat. Kain hitam di meja tersobek, jimat sudah lenyap tanpa sisa. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Mira merangkak menghampiri Anton, matanya berkaca-kaca. "Kamu masih hidup?" Anton tersenyum lemah, suaranya pecah. "Aku nggak tahu, tapi kayaknya dia udah nggak bisa ambil kamu." Mira memeluknya erat, tubuhnya masih gemetar. Di luar, hujan kembali terdengar, perlahan, normal, seolah dunia baru saja mengembuskan napas panjang. Anton menutup mata sebentar, merasakan nyeri di seluruh tubuh. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang hampir terlupakan. Rasa lega yang tipis, rapuh, namun nyata.
Ia tidak tahu apa harga dari pemutusan ini. Tidak tahu apakah benar semuanya sudah berakhir. Namun ia tahu satu hal, ia punya alasan untuk bertahan. Dan malam itu, rasa itu cukup untuk membuatnya tetap hidup. Hujan belum sepenuhnya berhenti ketika Anton membuka matanya. Punggungnya masih nyeri akibat benturan terakhir. Aroma garam yang terbakar memenuhi ruangan, bercampur dengan sisa asap dari lilin yang padam. Mira duduk di sampingnya, wajahnya penuh cemas, tangannya memegang telapak tangan Anton yang merah dan mengelupas. "Bagaimana rasanya?" bisik Mira. "Seperti ada yang hilang," jawab Anton pelan. "Tapi bukan jimatnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang masih nempel di belakang kepala." Ia menatap jendela yang buram oleh uap dingin. Seolah ada yang masih mengawasi. Mira menggeleng keras. "Tadi dia lenyap. Kamu lihat sendiri." Anton mengalihkan tatapannya, menahan sesuatu yang menggantung di dadanya. "Iya, tapi hilangnya bukan berarti selesai." Mira terdiam. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Sebagai pengingat samar dari kekacauan sebelumnya, sebuah bayangan gerak cepat melintas di ujung pandangan Mira. Tapi ketika ia menoleh, ruangan itu tetap kosong. Anton perlahan duduk. "Aku perlu pastikan." "Pastikan apa?" Suara Mira melemah. "Apakah dia benar-benar pergi?" Anton berdiri, meski tubuhnya masih limbung. Ia melangkah ke tengah ruangan dan melihat lingkaran garam yang sudah rusak. Tiba-tiba ia merasakan udara berubah. Bukan dingin ekstrim seperti sebelumnya. Ini lebih halus, lebih licin, seperti sesuatu menyelinap di balik dunia nyata. Mira ikut berdiri, memeluk dirinya sendiri. "Anton, aku takut. Jangan bicara seperti ada sesuatu yang masih." Anton mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Dengar." Ada suara. Lirih. Seperti kuku menggores sesuatu yang sangat keras, tapi dari dalam dinding. Mira mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Anton tahu suara itu. Bukan dari dunia manusia. "Dia belum selesai," gumam Anton lirih. Dari sudut ruangan, bayangan mendadak memanjang, perlahan, menetes seperti tinta hitam yang jatuh dari langit. Tidak seutuh wujud sebelumnya, lebih samar, lebih kabur, namun jauh lebih mengancam. Ruang seakan menutup, seperti udara memadat di sekitar mereka. Mira berbisik ketakutan. "Anton, kenapa dia kembali?" Anton menatap bayangan itu tanpa berkedip, karena ikatannya belum dibayar. Bayangan itu merespons, mengembang seperti kabut tebal. Bentuk wajah samar muncul, cekung, kosong, tanpa suara. Namun pesan itu jelas, utang harus dilunasi. Mira menahan tangis, tapi jimatnya sudah dihancurkan. Anton menggeleng. "Jimat itu cuma alat. Perjanjiannya ada pada namaku." Ia menekan dada dengan tangan yang bergetar. "Dan aku yang pertama menulisnya." Mira menatapnya lama, seakan tidak menerima kenyataan itu. "Jadi, maksud kamu, selama ini yang diambil adalah ganti rugi untuk keberuntungan kamu?" Anton mengangguk kecil, matanya mulai berkaca-kaca. "Dan sekarang, pengorbanan terakhirnya adalah aku." Penagih itu bergerak mendekat. Ruangan berdenyut, lampu berkedip. Mira maju dan berdiri di depan Anton. "Tidak. Kalau dia mau sesuatu, biar aku saja." Anton memegang bahunya, menariknya kembali ke belakang. "Jangan. Pesugihan itu menyeret orang lain justru karena aku takut. Karena aku egois. Sekarang saatnya berhenti." "Anton, jangan. Aku harus lakukan ini." Mira memegang tangannya erat, bahkan ketika kulit Anton terasa panas akibat bekas jimat. "Kalau kamu pergi, aku sendirian. Kamu akan hidup. Itu yang terpenting." Anton mengelus pipinya dengan jempol yang gemetar. "Semuanya dimulai dari aku. Dan harus berakhir di aku."
Bayangan itu kini hanya berjarak beberapa langkah. Udara memekik seperti disobek. Suara-suara kecil muncul, bisikan yang tidak punya bahasa, namun penuh tuntutan. Anton berdiri tegak, menahan gemetar kakinya. "Aku menyerahkan diri," ucap Anton dengan suara tegas meski pecah. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu mengembang, menutup dinding ke dinding, seolah menyetujui harga tersebut. Mira memeluk Anton dari belakang, memaksa dirinya tetap menahan. "Aku nggak izinkan kamu pergi." Anton menahan napas, merasakan tubuh Mira gemetar. "Maaf, tapi ini satu-satunya cara kamu tetap hidup." Sejenak ruangan terasa tak bernapas. Penagih itu mengulurkan wujud tangannya. Panjang, gelap, bergerak seperti asap padat. Anton memisahkan diri dari pelukan Mira dan melangkah maju. "Ambil aku," katanya. "Mantap." Mira berteriak, tapi suaranya tenggelam. Bayangan itu menyambar Anton. Dalam sedetik, dunia Anton berubah menjadi dingin absolut. Ia melihat kilatan ingatan, kegagalan lamaran kerja, kebahagiaan sesaat ketika diterima, wajah-wajah orang yang menjadi korban, tawa Mira, ketakutan Mira, dan keputusan terakhirnya. Kegelapan menyedotnya seperti pusaran yang menelan cahaya. Anton tidak merasakan sakit, hanya hilang. Tubuhnya memudar, ditarik dari dunia seperti tinta yang dihapus dari kertas. Suara Mira menjadi gema jauh di belakangnya. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya lenyap, Anton sempat berpikir, "Akhirnya, tidak ada lagi yang perlu mati karena aku." Cahaya terakhir dalam penglihatannya padam, dan Anton hilang seutuhnya, tanpa suara, tanpa jejak, meninggalkan hanya satu hal di ruangan itu. Mira yang jatuh berlutut, menahan tangis yang pecah dalam keheningan yang terlalu besar untuk ditanggung seorang diri. Hujan pagi itu turun pelan, menyisakan embun di jendela kamar Mira. Ia menatap titik-titik air yang merayap turun, seperti garis-garis tipis yang tak berhenti kembali mengingatkannya pada malam ketika Anton hilang dari dunia. Sudah beberapa minggu berlalu, tapi setiap kali mata Mira terpejam, ia masih melihat tangan gelap itu menyambar Anton, menariknya ke dalam kegelapan yang tidak bisa dilawan manusia manapun. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi gelang kecil yang pernah diberikan Anton. Jari-jarinya bergetar ketika menyentuh permukaan logam itu. "Kamu beneran gak ada lagi? Ya?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin pagi yang masuk lewat celah jendela. Namun satu hal yang tidak bisa ia abaikan, dunia di sekitarnya berubah. Koran lokal tidak lagi memuat kabar kematian pelamar kerja. Tidak ada lagi berita orang hilang setelah wawancara. Tidak ada lagi tetangga yang bercerita tentang kerabat yang ditemukan tanpa nyawa di kos-kosan murah dekat kawasan industri. Semua itu berhenti tiba-tiba. Seolah jaring gelap yang mengumpulkan nyawa telah ditutup paksa. Mira tahu alasannya. Dan itulah yang membuat pagi-pagi seperti ini terasa semakin berat. Ia menuruni tangga rumah kontrakan yang kini terasa terlalu luas untuk ditinggali sendirian. Di meja makan, secangkir teh yang sudah dingin menunggu. Mira duduk pelan, memandangi uap yang hampir habis, seolah berharap ada bayangan Anton muncul dari belakang pintu dan memberi komentar kecil seperti biasanya. Keheningan membuatnya ingin pergi keluar. Ia mengambil jaket, menutup pintu perlahan, dan berjalan menyusuri trotoar yang basah. Langkahnya berhenti ketika melewati halte tempat Anton pernah bercerita tentang kegagalan-kegagalan lamaran kerjanya dulu. Ia masih ingat jelas kalimat terakhir Anton sebelum segalanya berubah, ketika ia masih mengira ada jalan lain selain mengorbankan diri. "Aku cuma butuh satu kesempatan buat hidup tenang." Mira mengusap pipinya, menahan tangis yang datang tanpa permisi. Ia melanjutkan langkah, menyusuri gang menuju kios barang bekas tempat pertemuan pertama Anton dengan jimat itu. Ketika ia tiba di sana, jantungnya berdegup lebih cepat. Kios itu kini benar-benar kosong. Bukan kosong seperti ditinggalkan sementara, melainkan kosong seperti telah lama tidak dihuni siapapun.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada papan nama. Tidak ada tumpukan kardus. Bahkan lantainya bersih dari debu, seperti baru dicuci, kontras dengan dinding kusam dan kusen kayu lapuk di sekelilingnya. Pak Darji, atau siapapun kamu sebenarnya? Mira menghela napas panjang. Apa semuanya udah selesai? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Ia memandangi ruang kosong itu beberapa saat sebelum akhirnya berbalik. Namun saat ia melangkah menjauh, suara samar terdengar, bukan dari dalam kios, melainkan dari balik dindingnya. Sebuah suara tipis, seperti kain yang diseret pelan. Mira menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Namun detak jantungnya melonjak. Ia memaksa dirinya menjauh, berjalan lebih cepat. Udara pagi yang tadinya sejuk terasa menekan di belakang punggungnya, seperti ada sesuatu yang mengamati dari tempat gelap yang tidak bisa disentuh cahaya matahari. Ia berhenti di ujung jalan, berusaha mengatur napas. Beberapa orang berlalu, tanpa menyadari bahwa Mira sedang berusaha menahan gemetar. Aku cuma capek, pikirnya. Ini cuma bayangan. Trauma yang belum sembuh. Ia mencoba menenangkan diri, namun ketika ia hendak berbalik untuk pulang, sesuatu membuatnya terpaku. Di ujung gang, kios kosong itu tampak lebih gelap dari yang seharusnya. Sejenak, Mira merasa melihat siluet seseorang berdiri di dalamnya. Tinggi, kurus, wajahnya tak terlihat. Namun ketika ia berkedip, gang itu kosong lagi, hanya menyisakan tirai berdebu yang bergoyang pelan. Mira menggenggam gelang Anton erat. Kalau kamu masih ada, tolong bilang ke aku, apakah semuanya benar-benar berakhir? Tentu saja tidak ada jawaban. Namun angin yang lewat membawa sesuatu yang membuat bulu tengkuk Mira berdiri. Aroma samar yang pernah ia cium malam ketika jimat itu pecah, semerbak tipis seperti dupa tua yang terbakar perlahan. Ia memejam mata, membiarkan rasa itu menyelinap ke dadanya. Rasa kehilangan yang terlalu besar, rasa syukur yang pahit, dan ketakutan yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Ketika ia membuka mata lagi, matahari sudah sedikit naik. Jalanan kembali tampak biasa. Orang-orang berlalu seperti hari biasa. Namun Mira tahu satu hal pasti. Gelombang kematian memang berhenti. Harga telah dibayar. Anton benar-benar pergi. Tapi di suatu tempat yang tidak terlihat. Sesuatu masih hidup. Diam, menunggu, memperhatikan. Pesugihan mungkin sudah terputus, tetapi jejaknya belum benar-benar padam. Mira memeluk dirinya sendiri, melangkah pulang dengan langkah pelan, membawa peringatan itu di hati. Barang yang tampak seperti keberuntungan, selalu menyimpan tagihan yang datang di akhir. Dan ada harga tertentu yang tidak boleh dibayar oleh manusia manapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah kelam Anton hingga akhir. Mira mungkin selamat, tapi bayangan pesugihan itu masih mengintai di sudut gelap yang tak pernah benar-benar mati. Setiap keberuntungan instan selalu punya harga, dan tidak semua orang siap membayarnya. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin mengikuti kisah-kisah horor lain yang lebih dalam, lebih gelap, dan selalu punya pesan di balik terornya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.